Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai desain proses. Apa sih sebuah desain proses itu? Kemudian bagaimana cara melakukan desain proses yang baik dan benar akan kita pelajari pada materi hari ini. Jadi ada sebuah pertanyaan, kenapa kok produk digital sering kali mengalami kegagalan? Misalnya sudah dirilis tapi ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat, misalnya lemot lah, atau ada terjadi eh, bug, atau ada misalnya login nggak bisa dan lain sebagainya. Kenapa? Atau mungkin bahkan untuk menemukan hal yang dicari itu susah sekali. Misalnya mau membeli sebuah produk, tapi untuk menemukan tombol eh, untuk check outnya itu susah sekali. Biasanya eh, produk digital gagal ini dikarenakan ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah kesalahan dalam prioritas, kemudian ketidakpedulian dengan real user, kemudian ada konflik interest dan kesalahan dalam desain proses. Nah, biasanya ada 4 alasan ini yang menentukan kenapa kok produk yang kita rilis ke masyarakat atau ke khalayak umum itu mengalami kegagalan. Akan saya jelaskan saya satu persatu, mulai dari salah prioritas, tidak peduli dengan real user, konflik of interest, dan kesalahan dalam desain proses. Jadi biasanya ketika kita membuat sebuah produk, itu kadang kita tidak menempatkan prioritas secara benar. Di awal industri perangkat lunak, pengembang bermimpi produk untuk membangun dan mengujinya. Jadi ini ada beberapa bentuk ya. Jadi pada awal-awal dulu, pengembang atau developer itu mereka develop kemudian langsung dilempar ke masyarakat. Jadi hanya ada 2 step ini. Kemudian ada manajer, kemudian dikembangkan ya, ada manajer untuk memberikan instruksi ke developer kemudian baru rilis aplikasinya, rilis produknya gitu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi mulai dari manajer, kemudian ke developer, kemudian ada QA-nya, quality assurance-nya, sehingga kalau dites kurang bagus dia balik lagi ke developer, baru kemudian ke desainer, baru kemudian ke di deliver produknya. Nah, pada tahap ini sudah mulai lengkap nih, akan tetapi desainer atau seorang UX design atau product designer atau human computer interaction designer itu hanya dijadikan sebagai apa ya, untuk menyeleksi bahwa ini kurang oke, kemudian dikembalikan lagi. Jadi ini tahapannya desainer ditaruh di tahap terakhir. Padahal sebenarnya prioritas yang benar adalah prioritas ketika kita melakukan tahap awal, bukan prioritas development kemudian ship. Development dan ship itu memang sangat penting, tapi untuk menentukan keberhasilan produk sesuai dengan user dan sebagainya, maka peran dari seorang desainer ini sangat penting. Jadi oleh karena itu kemudian bertahap life cycle ini berubah menjadi dari manajer melakukan inisiasi, kemudian ada di sini ada user juga yang dilibatkan, kemudian desainer akan berinteraksi dengan si user ini untuk melakukan research terkait apa yang dibutuhkan, kenapa prioritas-prioritas kebutuhannya, sehingga nanti dari desainer bisa membuat sebuah prototype yang sesuai gitu ya. Setelah prototipenya sesuai, barulah kemudian dimasukkan ke developer. Developer juga akan melakukan visibility feedback ya, bergandengan terus. Setelah developer jadi, baru kemudian dites. Setelah dites, baru kemudian kalau misalnya ada bug, dia kembali ke developer. Nah, kalau sudah tidak ada bug, baru produknya dirilis. Jadi life cycle yang sampai hari ini sudah oke adalah yang paling bawah. Jadi memang itu semuanya memang butuh proses. Jadi prioritas yang harus diutamakan adalah research kepada user antara si desainer dengan si user. Baru kemudian kita masuk ke tahap development, bisa kita pikirkan lebih lanjut. Nah, ini yang disebut misplaced priorities. Jadi mayoritas dari proses pengembangan produk itu fokusnya adalah ke developer ya. Karena mungkin itu merupakan hal yang paling kompleks untuk membuat, misalnya dari desain menjadi code, atau ya engineer ini yang
em, merealisasikan bentuk desain sehingga dia bisa jadi sebuah aplikasi yang sesungguhnya gitu ya. Nah, mayoritas hanya berfokus pada tahap ini, sehingga itu tadi terjadi kesalahan prioritas, akhirnya produk yang diluncurkan gagal gitu. Nah, padahal bagian ini desain ini sebenarnya yang paling penting antara user dan desain ini merupakan satu hal yang penting karena misalnya kita bisa membuat sebuah produk digital yang nyaman, flow-nya sesuai, memudahkan user, maka si user akan dapat dengan baik menerima. Misal look and feel-nya bagus dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang mayoritas mungkin masih sampai hari ini sih beberapa perusahaan memang berfokus hanya pada ke build and test, tapi jarang sekali fokus kepada desain. Oleh karena itu kadang mungkin ada kegagalan produk. Nah, berbeda dengan Apple itu selalu fokus kepada desain dan user ya, sehingga produk yang mereka luncurkan itu selalu saja sukses di pasaran, meskipun sebenarnya inovasi yang dilakukan tidak terlampau baru, tapi memang selalu saja produk yang mereka luncurkan bisa diterima dengan baik oleh si user dan selalu sukses ya. Yang kedua adalah kita tidak peduli dengan real user. Ini memang menjadi banyak permasalahan ya. Sebagian besar produk teknologi dibuat tanpa banyak pemahaman dari penggunanya. Jadi memang langsung kita build and test, kita asumsikan sendiri, kemudian kita buat produknya. Kita mungkin tahu segmen pasar pengguna, berapa banyak uang yang dihasilkan dan lain sebagainya. Tapi apakah kita tahu bagaimana cara membahagiakan atau membuat nyaman si user? Nah, sebenarnya yang harus kita cari tahu bukan mana segmen pasarnya, berapa uang yang dihasilkan, jenis mobil apa yang mereka beli atau keseharian yang mereka lakukan, tapi sebenarnya produk yang seperti apa yang membuat mereka itu nyaman dan bahagia. Alasan mereka memilih produk itulah yang paling penting. Jadi alasan ini yang harus kita jadikan sebagai patokan utama. Alasan yang ketiga adalah adanya conflict of interest. Jadi developer itu sering kali melakukan proses designing. Nah, ketika melakukan proses designing, padahal dia developer, terkadang beberapa atau mayoritas developer itu melihat dari sisi developnya, tidak melihat dari sisi desainnya. Sehingga kemungkinan ya sangat engineered ya, sehingga ketika dirilis di masyarakat yang ibaratnya orang awam, mereka akan mengalami kesulitan. Developer biasanya menentukan pada tahap akhir apa yang akan dibangun atau tidak karena pertimbangan dalam developmentnya. Ini menjadi masalah yang utama karena memang tonggak dari pengembangan produk digital itu adalah si developer. Jadi mereka memang yang paling banyak menentukan nasib, misalnya desainnya A tapi kemudian dirubah menjadi B karena memang dianggap kurang bisa dan sebagainya. Sebenarnya ini harus dihindari. Jadi yang baik adalah si developer bisa menyesuaikan desain dari si desainernya yang memang karena desainnya sesuai dengan si user. Ini juga terjadi di kalangan kontraktor ya. Jadi si misal kontraktor itu biasanya isinya civil engineer. Civil engineer ini terkadang merasa wah arsitek ini mendesain bangunan yang tidak masuk akal, tidak bisa dibangun dan sebagainya. Akhirnya yang tadinya perencanaannya bagus dan sesuai dengan si user malah jadinya sangat berbeda karena memang menyesuaikan dengan kaidah fisika atau kemampuan yang dimiliki oleh si civil engineer. Nah, ada sebenarnya hal ini memang umum terjadi di dunia, tapi ada beberapa arsitek itu yang mereka mendesain yang sangat wah, kemudian si usernya senang dan dia menyeleksi civil engineer ini. Jadi dia memastikan bahwa kamu bisa nggak membangun apa yang sudah saya rancang ini. Kalau nggak bisa, ya saya nggak akan pakai. Jadi ternyata, nah itu ada beberapa arsitek-arsitek seperti Burj Khalifa, terus bangunan-bangunan yang nyentrik lainnya itu yang secara logik itu mungkin susah untuk dibangun secara real, tapi dalam kenyataannya mereka berhasil membangun sesuai dengan desainnya. Mayoritas produk digital itu yang rilis di
rilis di masyarakat itu memang bukan human center, bukan user center, tapi developer center ya. Jadi fokusnya kepada si developernya, bukan malah kepada si usernya, sehingga orang awam itu akhirnya mengalami kesulitan. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus adalah ada kerjasama antara desainer dan developer. Bagaimana mencari jalan tengah, membuat sebuah produk yang ini mudah digunakan oleh si user, nyaman digunakan oleh user, tapi juga mudah atau bisa untuk kita implementasikan atau di develop gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang terkait dengan materi hari ini. Jadi ada kesalahan dalam desain proses. Jadi kurangnya proses yang dapat diandalkan dalam memastikan keinginan pengguna. Terdapat perbedaan metode yang digunakan oleh engineering, marketing, unit bisnis lainnya tanpa ada integrasinya. Kemudian terlalu fokus pada teknis dan komersial ya, tanpa mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan user. Kemudian diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan analitis untuk memastikan bahwa produk digital memenuhi kebutuhan pengguna secara profesional, personal, dan emosional. Jadi ada lack of design proses biasanya, misalnya mereka menghilangkan salah satu step desain prosesnya, sehingga nanti terjadi carut marut, oh akhirnya produk yang diciptakan tidak sesuai dengan produk digital. Nah, agar produk yang kita rancang tidak gagal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan planning dan designing product behavior atau kebiasaan penggunaan produk. Nah, 3 proses utama perlu diikuti secara bersamaan untuk menciptakan produk teknologi yang sukses. Apa saja 3 unsur utama ini? Yang pertama adalah desainer, manajemen, sama teknologi. Jadi ketiga komponen ini harus bekerja sama agar bukan bekerja sama ya, menyesuaikan. Jadi desainer, manajemen, sama teknologi ini bisa menyesuaikan, bisa jalan bareng-bareng sehingga bisa menciptakan misalnya desainer bisa menciptakan user effective dan customer adoption. Manajemennya bisa menciptakan sustainable business. Kemudian teknologinya bisa merealisasikan apa yang sudah didesain. Jadi ketiga unsur ini memang harus bisa bekerja sama agar bisa menciptakan produk sukses. Tidak bisa seimbang, misalnya hanya menyamankan usernya tapi tidak sustainable ke bisnis, tidak menghasilkan keuntungan. Nah, maka produknya pasti akan gagal. Tidak peduli dengan usernya, jadi desainnya nggak dipedulikan, yang penting teknologinya oke, cepat, dan lain sebagainya, juga tidak bisa. Jadi memang yang bagus adalah mereka harus berimbang, berjalan beriringan. Nah, ini adalah contoh beberapa perusahaan yang mempunyai mempunyai kemampuan untuk membalanskan antara si desainer, manajemen, dan teknologi. Apple contohnya produknya nyaman, di user, teknologinya juga bagus. Kemudian secara keuntungan juga menghasilkan keuntungan. Microsoft juga sama. Jadi mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang menguasai dan melakukan sinkronisasi terhadap 3 komponen ini. Nah, secara lebih detail 3 komponen ini terkait apa ya? Ini misalnya desainer terkait dengan user model dan produk design, manajemen harus bisa terkait dengan bisnis model dan bisnis plan, teknologi harus tahu teknologi model dan teknologi plan, seperti itu. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua adalah mengenal tujuan dari si user itu sendiri. Jadi, bagaimana cara mengenal si user? Yang pertama, produk itu harus memperhatikan tujuan bisnis dan tujuan personal dari pengguna. Kemudian fokus perusahaan terlalu banyak pada tugas pengguna, kurang memperhatikan tujuan pengguna. Teknologi dan tugas penting, tapi perencanaan harus memprioritaskan tujuan pengguna secara menyeluruh. Jadi kadang kita tidak bisa membedakan mana yang merupakan tujuan dari pengguna, mana yang merupakan task. Ketika pengguna task atau aktivitas yang dikerjakan oleh si pengguna itu. Jadi yang paling penting yang mana ya, kita harus memahami tujuan dari user. Misalnya user memakai aplikasi A, tujuannya untuk ngapain? Misal kita mau membuat aplikasi untuk pesan makanan online, tujuan mereka itu apa? Misalnya mendapatkan makanan lebih cepat, masakannya enak, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tujuannya, bukan tasnya. Tasnya itu ya
sebenarnya turunan dari tujuan dari si user tadi ini. Kalau tasnya ini ya sebatas si user ini harus mengerjakan apa gitu. Jadi goal adalah harapan akan kondisi akhir atau tujuan adalah harapan dari akan kondisi akhir. Sedangkan aktivitas atau task adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan akhir. Seperti itu. Ini contoh dari goal versus task and activities. Jadi tujuan dari misalnya Netflix. Netflix itu apa tujuannya dirilis? Misalnya kita menggunakan Netflix, kira-kira tujuannya untuk apa? Ya pasti untuk entertaining ya, untuk agar kita bisa nonton film, kemudian diri kita merasakan bahagia atau rilis stres gitu ya. Tasnya harus ngapain ya? Tasnya misal harus login, kemudian memilih film, play dan lain sebagainya. Itu yang disebut tas. Nah, jangan berfokus pada tasnya sebenarnya. Jadi fokus utama adalah fokus kepada tujuan. Ya, tasnya bla bla bla, aktivitasnya memasukkan password. Nah, yang ketiga adalah kita bisa mengimplementasikan models dan mental models. Apa sih models dan mental models ini? Jadi mental model adalah cara berpikir atau pandangan dunia yang dimiliki oleh seseorang untuk mereka memahami dan menafsirkan hal-hal di sekitar mereka. Jadi mental model ini adalah kebiasaan yang telah terbangun di dunia ini. Jadi ada sebuah kebiasaan dan manusia sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, maka itu yang disebut dengan mental model. Contohnya seperti apa? Nah, ini nanti akan kita berikan contoh. Nah, ada perbedaan antara implemented model, mental model, dan represented model. Jadi, ketika kita mendekat dengan teknologi, itu biasanya kita sebut dengan namanya implementation model. Itu mencerminkan teknologi. Kalau di gambar ini bisa kita cek ya, ini sangat apa ya, bentuknya tidak beraturan gitu, sehingga ini memang karena bahasa mesin itu. Nah, makin ke sini semakin mendekat dengan user, tidak mendekat dengan teknologi, maka itu yang disebut dengan mental model karena ini merefleksikan dari visi oleh si user. Yang bagus adalah produk yang seperti apa? Adalah produk yang menuju ke mental model. Jadi produk yang bagus adalah mental model. Contohnya gimana? Jadi kalau implementasi model itu biasanya bentuknya real kode. Kalau represented model itu biasanya bentuknya ya sudah UI gitu. Ini sudah lumayan menuju ke baik. Tapi kalau mental model itu adalah persepsi yang ada di user atau ekspektasi user. Nah, ini yang bagus. Maksudnya gimana sih mental model? Saya masih bingung, Pak. Misalnya mental model itu seperti ini ya. Jadi contoh ini adalah sebuah interface yang menerapkan kaidah mental model. Jadi kalau kalian buka e-commerce desain atau UI e-commerce baik itu Tokopedia, Shopee ataupun Lazada misalnya, itu pasti tampilannya akan mirip-mirip. Pertanyaannya kenapa? Ya karena itu tadi untuk menyesuaikan mental model yang sudah dibangun di masyarakat. Jadi misalnya yang pertama kali meluncurkan aplikasi e-commerce adalah misal dulu Bukalapak misalnya, tampilannya seperti itu. Maka produk yang selanjutnya yang mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan Bukalapak, maka misalnya Tokopedia akan membuat sebuah aplikasi atau Shopee akan membuat aplikasi, maka dia akan meniru user interface dari si Bukalapak, jadi menyesuaikan gitu. Contohnya misalnya di atas ada icon baru barang belanjaan, di bawah ini coba dicek antara ini dengan ini sama ini ya. Kemudian di atas ada pencarian, ini sama. Ini yang disebut dengan mental model. Kenapa kok produk harus melaksanakan seperti ini? Ya karena memang itu adalah kebiasaan masyarakat. Jadi misal kita mau mengubah kebiasaan masyarakat itu sangat susah. Jadi yang paling mudah adalah kita yang harus menyesuaikan dengan mental model karena kita adalah produk yang baru diciptakan. Contoh ini adalah persneling mobil ya. Nah, pada waktu itu ada produk bernama Chrysler ya. Jadi dia itu mau melakukan inovasi untuk menciptakan persneling mobil yang bentuknya seperti ini ya. Jadi PRNDS, jadi tulisannya itu ditaruh di bentuknya juga dibuat aneh, tulisannya ditaruh di atas ini dan urutannya tidak sesuai ya. Biasanya kan P kemudian R
Mungkin urutannya ada yang sesuai, cuman bentuknya dia ditaruh di sini. Tapi ternyata ketika disebar di pasaran itu banyak orang yang atau user yang nggak suka karena biasanya kebiasaannya tulisannya biasanya ditaruh di bawah sini ya. Nah, akhirnya si perusahaan ini melakukan recall sebanyak 1 juta unit mobil karena mereka membuat inovasi baru. Padahal tidak ada yang salah dengan hal ini. Ini benar-benar saja. Cuman usernya nggak suka karena karena ini memang tidak sesuai dengan mental model yang sudah terbangun. Jadi mengetahui mental model itu sangat penting. Nah, kemudian kita harus paham desain proses agar nanti produk yang kita hasilkan tidak mengalami lack of design proses. Jadi ada 2 desain proses. Yang pertama ada namanya goal directed design. Kemudian yang kedua namanya design thinking. Goal directed design. Goal directed design intinya ya ini desain yang sesuai dengan tujuan, menggabungkan berbagai teknik seperti etnografi, wawancara, bla bla bla. Ini sebenarnya hampir sama sih, desain proses itu mirip-mirip lah, tujuannya ya untuk membuat sebuah produk desain yang bagus. Tapi langkah-langkahnya yang beda. Kalau goal directed design itu langkah-langkahnya adalah seperti ini, dimulai dari research user and the domain, kemudian modeling, melakukan model user, kemudian mengambil requirement, membuat framework definition of design structure, kemudian refinement dan support. Ini memang bahasanya agak susah dimengerti, mungkin ini metode lama ya, memang goal directed design proses. Jadi mulai dari research itu melakukan penelitian kepada pengguna, misalnya dengan interview, data analisis, kemudian melakukan pemodelan user, misalnya dengan persona, kemudian membuat requirement-nya, misalnya membuat software requirement system, product requirement software requirement specification, kemudian membuat product specification dokumen misalnya dan sebagainya, kemudian membuat framework user flow-nya, user story-nya, storyboard-nya, kemudian refinement, perbaikan, kemudian baru membuat mendevelop seperti ini. Sebenarnya goal directed design process ini sudah jarang digunakan karena memang mungkin termasuk metode yang cukup lama. Ini detail dari goal directed design prosesnya. Secara umum tadi itu research, modeling, requirement definition, design framework, design refinement, dan design support. Turunnya nanti bisa dibaca dia itu aktivitasnya ngapain, misal ini membuat scope, membuat audit, bla bla bla, nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, yang sering digunakan itu hari ini adalah UX design process, namanya design thinking. Design thinking ini salah satu yang paling populer dan banyak digunakan memang. Nah, design thinking ini meliputi tahap empathize, define, ideate, prototype, test. Bisa kita lihat memang logonya adalah unlimited, tidak terhingga gitu ya, logonya tidak terhingga karena memang pada setiap prosesnya ini bisa beriterasi dan bisa menyerai gitu ya sampai produk yang diharapkan jadi dan sesuai dengan hasil tes yang dilakukan kepada user. Empathize ini adalah kita memahami user, kemudian define kita mencari tahu problemnya, ideate kita membuat ide yang sesuai dengan hasil define-nya, prototype kita membuat bentuk prototipenya, kemudian tes kita melakukan tahap tes biasanya kita untuk memperbaiki produknya, dan ini dilakukan berulang. Nah, apa yang harus dilakukan biasanya ya ini bisa dijelaskan, bisa dibaca di slide ini ya, bla bla bla. Misalnya di tahap tes, jadi ada namanya usability test, review metric, track usage information, next iteration, seperti itu. Nah, termasuk perusahaan-perusahaan besar juga ternyata menggunakan design thinking untuk membuat aplikasinya, termasuk Gojek ya. Nah, ini ada link video ini yang mungkin nanti bisa kalian play ya. Saya kira itu untuk tahap desain proses. Jadi untuk menghindari permasalahan-permasalahan kegagalan produk yang sudah dirilis di masyarakat, maka kita perlu melakukan sebuah pendekatan-pendekatan yang sudah saya jelaskan tadi.